Banyak pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya tenang,
overthinking. Terlalu banyak pikiran, mumet hidupnya. Itu kenapa? Banyak orang mumet, banyak orang yang overthinking, banyak orang yang hatinya ruwet. Kenapa? Nah, sementara setiap orang ingin hidup bahagia. Di sini ada tulisan dari Mukasyfatul Qulub, perkara-perkara yang dapat menyimak hati manusia. Iqlam, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini kalau dibacain bahasa Jawa paham apa enggak ya? Paham ya? Coba I'lam ngerti sira anna alamat sa'adati ing sak temene ciri-cirine wong bahagia. Ketahuilah bahwasanya ciri-ciri orang yang bahagia itu ihda asyrata khoslatan. Itu ihda asyrata ono 11 apane khoslatan tingkahe. Jadi orang yang bahagia itu cirinya ada 11. Kan tahu sampai apa dari 11? Bentar lagi juga Isam. Ya. Apa ciri-ciri orang yang bahagia? Yang pertama disebutkan di sini ihdaha utawi kaping pertama ne 11. Iku ayakun arbiyen to ono sapa wong iku zahidan wong kang juhud di dunia ing dalam urusan dunia, waraqiban lan wong kang temen fil akhirati ing dalam urusan akhirat. Apa yang pertama ciri orang yang bahagia? Yang pertama adalah juhud terhadap dunia, cinta kepada akhirat. Apa itu juhud? Apakah juhud itu pakai peci butut? Apakah juhud itu pakai baju compang-camping? Apakah juhud itu pakai sendal sirangan sebelah, yang satu biru, yang sebelahnya oranye? Apakah juhud itu tidak punya harta dan kekayaan? Bukan. Juhud itu adalah terlepasnya hati seorang manusia dari kemelekatan dunia. Boleh jadi orang kaya, bahkan silahkan syariat menganjurkan bahwa orang Islam itu harus kaya. Bahkan di dalam fikih dikatakan kalau orang non-muslim dia berjalan kaki, maka orang Islamnya harus naik kuda. Kalau non-muslim naik kuda, maka orang muslimnya harusnya naik onta. Kalau ternyata non-muslimnya naik onta, maka orang muslim harusnya naik kuda dua yang di belakangnya ada kereta. Kalau ternyata non-muslimnya pakai 2 kuda ada keretanya, orang muslim harusnya pakai 4 kuda yang ada kereta. Jadi harus tinggi. Bukan hanya dalam urusan iman, tapi juga tinggi dalam urusan dunia. Cuman di Islam boleh mengumpulkan harta, boleh meraih harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat jangan sampai alhaakumut takatsur. Celakalah bagi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka memasuki kepada kuburannya masing-masing. Boleh dagang bisnis sebagus-bagusnya, semaju-majunya. Toh kalau nggak ada orang Islam yang kaya, mungkin masjid ini pun tidak akan berjalan operasionalnya. Adalah enggak? Apakah listrik ini tidak butuh biaya? Apakah karpet ini tidak beli walaupun dari donatur? Apakah meja baru ini bukan dari beli? Ini bagus di meja ini. Ya, bapak pun yang kakak. Atau ini meja berat jadi itu
dari manakah operasional agama umat Islam. Makanya ketika zaman Rasulullah SAW, meskipun Nabi dekat dengan orang-orang miskin, dekat dengan orang-orang fakir, dekat dengan orang-orang kaum duafa, kaum lemah, tapi ingat Nabi juga dekat dengan orang-orang kaya. Salman Al-Farisi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu orang-orang kaya. Utsman bin Affan rekeningnya masih hidup sampai sekarang dan bisa dibagi-bagi wakafnya kepada orang-orang yang sedang berhaji. 1400 tahun yang lalu saldonya tidak diblokir karena duitnya banyak. Kita ATM aja ganjal doang. 100.000 biar gak mati loh. Ini jangan disangka umat Islam itu anti kemapanan. Salah. Coba lihat, kalau umat Islam anti kemapanan, banyak yang ibadah hubungannya dengan harta. Haji berhubungan dengan harta apa tidak? Umroh berhubungan dengan harta tidak? Zakat berhubungan dengan harta tidak? Hadiah berhubungan dengan harta tidak? Berhubungan. Ya. Maka di dalam Islam itu sebenarnya mendorong umatnya untuk menjadi orang-orang kaya, asal hatinya tidak melekat dengan perkara dunia. Kaya, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin membantu orang, itu good, very good. Bagus banget di hadapan Allah. Ketimbang sudah melarat, hatinya terus berpikir dunia, berpikir tentang makan, berpikir tentang kebutuhan, dan tidak pernah beribadah kepada Allah. Itu adalah blaksak di dunia, wa blaksak fil akhirah. Apa itu namanya? Jadi orang itu termasuk saktiyun fid dunya wa saktiyun fil akhirah. Blaksak di dunia, yo blaksak kubo di akhirat. Pokoknya jangan sampai. Yang minimal kalau melarat rajin ibadah. Kalau kita nggak punya banyak duit, ibadah. Rajin bantu-bantu di masjid, rajin bantu-bantu di lingkungan. Supaya apa? Supaya punya zat. Zat itu adalah bekal sangu kanggo mulik maring Gusti Allah. Sangune belum pakai. Orang kaya banyak sedekah, banyak bantu orang, banyak bantu lingkungan. Maka kekayaannya tidak berhenti di dunia, tapi terus mengalir sampai akhirat. Maka ciri orang yang bahagia itu juhud. Juhud itu apa? Hatinya kosong dari dunia. Boleh ngisi dari dunia asal tidak membuatnya menjadi orang yang penuh dengan pikiran dunia. Yang mikirin dunia boleh apa? Bisnis apa lagi ya? Nah itu kan mikirin dunia, tapi gak apa-apa. Bahkan di dalam hadis Nabi, man talaba dunya, barang siapa mencari dunia halalan yang halal, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih untuk nafkah kepada istrinya dengan uang yang halal, itu dosanya diampuni oleh Allah. Dia kasih untuk anaknya bayar SPP dengan uang yang halal, itu diampuni dosanya oleh Allah. Barang siapa yang memberikan nafkah kepada anaknya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang layak dari harta yang halal, maka tidaklah orang itu kecuali asbaha maghfuron lahu, maka orang tersebut pagi-pagi dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak ini seorang pemimpin rumah tangga, seorang imam rumah tangga, dosanya sudah diampuni Pak. Kalau memang kita kerja niatnya nafkahin keluarga, komentar lebih berek kabatur. Apa tuh bahasa Indonesianya? Kalau tidak ada jangan minta, dan kalau kita sudah punya lebih kita bagi bersama orang lain. Masya Allah. Jahid itu tidak terikat dengan
dunia. Waragiban fil akhirah, dan orang yang bahagia itu hatinya cinta dengan akhirat. Ada pengajian begini hatinya senang, ya Allah, udah lama gak ngaji, pengen ngaji lagi, pengen duduk lagi di masjid, pengen duduk lagi di majelis taklim. Maka orang tersebut punya kecintaan kepada perkara akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya senang, bakal sujud lagi kepada Allah. Baca Quran senang, baca Quran karena seolah-olah berdialog dengan firman Allah. Itu rogiban fil akhirah. Orang-orang model begitu, insya Allah hatinya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yang juhud kepada dunia. Juhud itu apa tadi Pak? Terlepasnya hati dari kemelekatan dunia. Bagaimana cara melepaskan hati dari kemelekatan dunia? Yang perlu dilatih, yang pertama, don't confine yourself to other. Bahasa Inggris ya. Jangan bandingkan nikmat dirimu dengan nikmat orang lain. Soalnya dibanding-banding ke, ya, kok ngene, kok dibanding-banding ke, nggak usah. Ya, enaknya hidupnya dia, nggak usah. Hidup yang kita jalani hari ini itu lebih nikmat daripada hidup orang lain. Belajar berpikir begitu. Bisa enggak? Hidup yang kita alami sekarang itu kita rasakan bahwa hidup kita ini lebih nikmat daripada hidup orang lain. Bahkan orang lain kelihatannya mondar-mandir pakai mobil mewah. Bahkan orang lain kelihatannya kopi itu yang harganya 60.000, kita cuma kopi hitam doang dicampur gula setengah sendok. Kita nikmati itu kopi. Seruput aja dengan rasa syukur. Ya Allah, ini kopi terbaik yang kau berikan kepadaku hari ini. Ya, jangan mikirin kopi yang diminum oleh orang lain. Makan teri, ini benar Pak. Bahagia benar kita. Kita tidak pernah membandingkan nikmat diri kita dengan nikmat orang lain. Hati kita tenang dan penuh kebahagiaan. Kalau kita mikirin, si itu udah punya itu ya, kok saya belum punya ini. Kok si itu udah punya rumah gedung, saya kok masih begini. Jangan. Lama-lama menyeret kita jatuh ke dalam kufur nikmat. Banyak orang sekarang melihat media sosial, orang pada seneng, pada enak. Akhirnya itu kayak seolah-olah hidup kita tidak punya nilai, tidak bernilai, tidak punya nikmat, tidak punya rizki, karena kita melihatnya kenikmatan orang lain. Bahaya itu. Makanya orang juhud itu yang pertama, don't compare yourself to other. Jangan kamu bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya rizki yang dikadar oleh Allah masing-masing. Jangankan dengan orang lain, kita dengan saudara